Halo semuanya, nama aku Yvonne, dan di video hari ini kita akan membahas soal jenis-jenis kulit pada manusia. Buat kalian, para pencinta skincare, atau yang baru mau mulai skincare, tentunya kita harus tahu dulu dong jenis kulit kita apa, biar kita bisa memilih ke depannya skincare yang sesuai dan yang tepat buat kulit kita. Nah, kulit manusia sendiri dibagi menjadi 5 jenis kulit. Yang pertama adalah kulit normal, yang kedua kulit kering, kulit berminyak, kulit kombinasi, dan yang terakhir adalah kulit sensitif. Nah, video ini akan dibagi menjadi 3 part karena aku rasa kalau disatuin semua bakal terlalu panjang. Part pertama akan membahas soal kulit normal dan kulit kering. Part kedua akan membahas soal kulit berminyak. Part ketiga akan membahas soal kulit kombinasi dan kulit sensitif. Jadi, langsung aja kita mulai dari yang pertama adalah kulit normal. Kulit normal, seperti asal katanya, adalah kulit yang normal, atau bisa juga disebut kulit sehat. Jadi, orang yang punya kulit normal ini, mereka mempunyai kulit yang tidak terlalu berminyak, tapi juga tidak kering. Karena itulah, orang yang punya kulit normal jarang berjerawat dan jarang berkomedo, karena pori-pori mereka jelas lebih kecil daripada orang yang kulitnya berminyak. Dan mereka punya kulit yang glowing, pokoknya kayak skin goals buat semua orang lah, kulit normal ini tuh. Lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah kulit kering atau dalam istilah medis disebut serosis. Nah, serosis ini adalah keadaan di mana lapisan epidermis atau lapisan paling luar, paling atas dari sebuah kulit tidak terhidrasi dengan baik. Nah, ciri-ciri orang yang punya kulit kering itu biasanya habis cuci muka itu mereka selalu merasa kulit muka mereka kayak ditarik atau tegang atau kayak kesemutan. Terus kulit juga kalau dipegang terasa kasar. Kemudian ada lapisan kulit yang terkelupas, kadang gatel dan sampai merah. Dan dalam kasus yang parah, itu bisa sampai pecah-pecah, mengelupas dan berdarah. Apa sih penyebab kulit menjadi kering? Di sini aku udah nyiapin beberapa alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, dan yang paling utama kalau menurut aku adalah kurangnya minum air. Seperti kata guru SD kita zaman dahulu, 70% badan manusia itu terdiri dari air. Jadi kalau misalkan kita kurang minum air, otomatis organ-organ di dalam tubuh itu akan terganggu fungsinya. Termasuk diantaranya adalah kulit. Jadi pastikan kita minum 2000 liter air per hari untuk mencukupi kebutuhan tubuh kita. Yang kedua adalah cuaca atau iklim yang ekstrim. Kayaknya ini sih nggak akan terjadi ya di Indonesia, karena biasanya hal ini terjadi di negara yang punya 4 musim, terutama di musim dingin. Kenapa? Karena di musim dingin itu biasanya selain terjadi penurunan suhu, terjadi juga penurunan kelembapan udara. Makanya kalau kalian lihat di drama Korea atau dimanapun, banyak orang bawa lip balm di musim dingin kemana-mana, bahkan cowok sekalipun. Nah, yang berikutnya adalah paparan sinar matahari yang berlebihan. Ini pasti terjadi ya di Indonesia, karena di Indonesia itu iklimnya tropis, jadi kita mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak daripada orang yang tinggal di 4 musim. Nah, kelamaan kejemur atau kelamaan kena sinar matahari, otomatis kita kena sinar UV-nya lebih banyak. Si sinar UV ini tuh bisa merusak serat kolagen atau elastin, yaitu lapisan dermis kulit, dan menyebabkan berkurangnya minyak alami wajah dan kulit akan tampak keriput dan pori-pori juga bisa membesar. Jadi pastikan kita selalu menggunakan sunblock kemanapun kita pergi ya. Yang berikutnya adalah keseringan mandi air yang terlalu panas. Nah, siapa nih yang suka mandi pakai air hangat? Ini harus diwaspadai juga karena keseringan mandi atau cuci muka pakai air yang terlalu panas itu bisa menghilangkan minyak alami dalam wajah. Contoh aja, kalau kita makan makanan berminyak, banyak orang yang bilang habis makan makanan berminyak, minum teh yang hangat. Yang panas-panas tuh biasanya membantu untuk mencerna lemak atau menghilangkan lemak. Karena itulah kalau misalkan kita cuci muka pakai air yang terlalu panas, itu tuh bisa menghilangkan minyak alami di kulit wajah. Dan itu bisa menyebabkan kulit menjadi kering. Kemudian, yang berikutnya adalah sabun atau deterjen yang keras. Jadi, siapa nih ngaku di sini yang pernah cuci muka pakai sabun mandi? Nah, itu tuh nggak boleh ya. Kenapa? Karena sabun mandi biasanya tuh punya bahan pembersih atau bahan deterjen yang disebut dengan surfaktan. Nah, si surfaktan ini memiliki pH basa. Produk-produk yang punya pH basa atau alkali itu bisa menyebabkan
terganggunya lapisan kulit luar, akibatnya yang muncul tuh justru kering bukannya bersih gitu, dan kadang juga bisa menyebabkan iritasi. Selanjutnya adalah menggunakan obat-obatan tertentu. Ada beberapa obat seperti obat jerawat itu bisa membuat kulit mengelupas dan mengalami kekeringan. Jadi kalau misalkan kita punya kulit kering dan berjerawat, cari produknya yang tidak membuat kulit menjadi kering. Misalkan retinol atau asam glikoat, asam salisilat, atau benzoil peroksida itu tuh bisa menyebabkan kulit jadi kering. Terus memiliki penyakit tertentu. Ternyata penyakit juga memiliki andil yang bisa membuat kulit menjadi kering. Orang-orang yang punya penyakit tertentu seperti hipotiroid atau diabetes itu tuh bisa menyebabkan kulit mereka menjadi gatal dan kering. Ada juga penyakit kulit seperti eksim yang harus dinutrisi dengan baik, kalau enggak eksimnya akan bertambah parah dan akan menyebabkan kulit menjadi kering. Kemudian yang berikutnya adalah usia. Semakin kita menua, semakin juga menua kulit kita. Dan biasanya kulit yang sudah tua itu tidak bisa memproduksi minyak seperti sebelumnya. Jadi produksi minyaknya akan berkurang seiring berjalannya waktu. Akibatnya kulit akan menjadi kering, dan kalau sudah kering biasanya akan keriput. Jadi itu adalah 8 alasan kenapa kulit bisa menjadi kering. Gimana nih cara kita menghadapi kulit yang kering? Yang pastinya kan tadi ya, jangan kurang minum air. Pastikan kita minum 2000 liter air per hari atau 8 gelas air per hari. Kemudian rutin menggunakan pelembab atau masker wajah sehingga kulit bisa lebih lembab. Menggunakan produk yang lembut dan emang dikhususkan untuk kulit kering. Kemudian jangan lupa pakai SPF atau sunblock. Jangan menggosok kulit terlalu keras ketika cuci muka. Jadi kalau cuci muka jangan digosok terlalu keras, dipijet lembut aja cukup. Kemudian jangan terlalu lama mandi pakai air panas. Dan yang terakhir adalah menggunakan pelembab udara atau humidifier. Sekian buat video hari ini. Kita udah ngebahas soal kulit normal dan kulit kering. Gimana menurut kalian? Apakah itu membantu buat kalian? Coba komen di bawah. Dan video berikutnya akan membahas soal kulit berminyak. Jadi sampai jumpa di part 2. Bye-bye.